Shalom, kembali lagi dalam pelajaran Sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Menteng. Program ini hadir setiap pekannya untuk memastikan jantung Quran kita tetap berdetak. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengikuti insight Sekolah Sabat 1 menit yang ada di setiap lini masa Gereja Menteng, di YouTube, Facebook, Instagram, dan bahkan TikTok. Bapak Ibu bisa melihat di setiap platform sosial media akan ada insight Sekolah Sabat harian 1 menit. Dan pada hari ini kita akan merangkumkan pelajaran Sekolah Sabat kita. Pelajaran Sekolah Sabat kita berjudul Kasih Setiamu yang Besar Sampai ke Langit. Ayat hafalan terdapat dalam Mazmur 57 ayat 10 sampai yang ke-11. Pada pelajaran kita pada pekan hari ini tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan bagaimana betul-betul pemazmur menyadari bahwa mereka atau bahkan kita pada saat ini adalah orang-orang yang miskin secara rohani, tidak memiliki kebaikan apapun yang untuk dipresentasikan kepada Tuhan. Dalam arti memang kita adalah manusia yang berdosa. Kita mengerti, dan bahkan pada saat itu pemazmur mengerti bahwa mereka membutuhkan anugerah Tuhan. Begitu juga kita. Dan Mazmur menekankan fakta bahwa orang sepenuhnya bergantung pada kasih setia Tuhan. Pengalaman segar dari rahmat dan kasih Tuhan memperkuat tekad mereka untuk menyembah dan melayani Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah, sekarang kita akan belajar dari Mazmur 136 bagaimana ditekankan apa sih sebetulnya yang mendominasi pikiran pemazmur di dalam pasal ini. Dan intinya adalah bahwa kasih setia, kasih karunia Tuhan berlaku selama-lamanya. Bapak Ibu bisa baca dalam Mazmur 136 di rumah. Bapak Ibu boleh pause setiap ada ayat yang kita sampaikan biar kita sama-sama bisa belajar akan firman Tuhan. Kasih setia yang disebutkan dalam Mazmur 136 berasal dari kata Ibrani kesed atau cinta yang teguh, menyampaikan kebaikan dan kesetiaan Tuhan kepada ciptaannya, yaitu kita juga, dan untuk perjanjiannya dengan bangsa Israel atau bahkan pada saat kita saat ini, yaitu Israel rohani. Kekuatan dan keindahan Tuhan yang luar biasa didasarkan pada cintanya yang teguh. Keajaiban besar Tuhan yang tak dapat terlihat dan tak dapat ditiru oleh siapapun adalah bukti kekuasaannya yang tak terbantahkan. Gambaran tangan Tuhan yang kuat dan lengan yang terancung menekankan keampuhan kuasa Allah dan jangkauan kasih setianya yang luas. Jadi bagaimana kita umat manusia walaupun berdosa, Tuhan itu betul-betul mempunyai kasih karunia yang luar biasa. Bahkan di dalam Mazmur 136 ada 26 kali dikatakan atau diulangi bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 26 kali Bapak Ibu. Jadi bagaimana betul-betul Tuhan merindukan atau bahkan ingin menyampaikan dan bahkan ingin kita merasakan kasih setianya. Kita lanjut lagi di dalam Mazmur 151 ayat 3-7. Mengapa pemazmur memohon belas kasihan Allah? Karena pemazmur atau bahkan kita melakukan dosa yang keji. Dosa-dosa yang keji yang melawan akan kehendak Tuhan. Raja Daud pada saat itu memohon betul-betul belas kasihan Tuhan, tapi bukan dengan hanya dosanya saja, tapi dosa-dosa bangsanya. Dosa-dosa bangsanya. Jadi hanya Allah yang dapat menghasilkan perubahan yang radikal dan kekal dalam hati orang yang bertobat. Dikatakan juga di dalam Mazmur 51 bagaimana Daud betul-betul dengan sungguh-sungguh ingin kembali ke dalam hadirat Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan setiap hari. Ya, setiap hari, karena memang kita adalah sifatnya adalah berdosa, pasti kita akan jatuh dalam dosa. Di dalam Mazmur 130 dikatakan juga bagaimana dosa itu sangat berat, dan tentunya tapi ada harapan bagi kita yang percaya kepadanya. Kita harus terus berharap dan memohon belas kasihan Tuhan ya, setiap hari. Karena memang kita bukanlah manusia yang sempurna, kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi kita harus ingat juga bagaimana kita tetap harus memuji Tuhan akan belas kasihan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Mazmur 113 dan 123 bagaimana pemazmur betul-betul memuji keagungan dan belas kasihan Tuhan. Kediaman Tuhan tempat yang tinggi yang disampaikan dalam pasal tersebut tidak menghalangi Tuhan untuk melihat manusia yang jatuh dalam dosa dan untuk menyampaikan kasih karunia-Nya. Dan kita harus ingat juga bahwa kita harus beribadah dengan baik. Kita harus memuji Tuhan dengan baik sehingga Tuhan juga bisa melihat bahwa manusia betul-betul mengasihinya. Dan kita harus ingat bagaimana Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa ya. Jadi kita harus ingat akan hal-hal tersebut. Lebih lanjut lagi kita harus lihat di dalam Mazmur pasal 103
pertanyaan bagi kita di dalam pasal ini adalah bagaimanakah kemurahan Tuhan digambarkan di pasal ini. Jadi di dalam Mazmur 103, pemazmur betul-betul menghitung berkat-berkat Tuhan. Tuhan mengingat kelemahan dan kefanaan manusia dan mereka, atau bahkan Tuhan berbelas kasihan kepada kita umatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menanggapi kebaikan Allah yang penuh dengan kasih? Yang pertama, dengan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, dengan mengingat segala kebaikannya dan perjanjiannya, sama seperti Tuhan mengingat keadaan manusia yang lemah dan perjanjian dengan umatnya. Penulis Kristen terkenal Ibu Ellen G. White mengatakan seperti berikut di dalam bukunya dari Alpha Omega jilid 1 halaman 75. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan waktu kita sejam lamanya setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus merenungkan satu persatu serta membiarkan angan-angan kita membayangkan setiap peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa terakhir. Kalau kita memikirkan pengorbanan Yesus di kayu salib yang besar itu untuk kita, keyakinan kita kepada Kristus akan semakin mantap dan kasih kita dihidupkan dan kita akan makin penuh dengan Roh-Nya yang kudus. Kalau kita mau diselamatkan kelak, kita harus mempelajari pelajaran pertobatan dan kerendahan hati di kaki salib. Biar kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dan kita mempraktekannya dan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Demikianlah pelajaran sahabat kita, biarlah kita dapat menghidupkan pelajaran kita menjadi berkat untuk sesama kita. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.